Rendam air. Allah. Masya Allah. Air Ciliwung gede banget. Ketika fungsi lindung di kawasan Puncak Bogor itu hilang, daerah resapan airnya dikonversi gitu ya, maka akan terjadi bencana banjir yang luar biasa di perkotaan. Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat, maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Jadi akses masuk terutama di dalam wilayah kawasan itu jalannya beton, sehingga kalau dikatakan resapan air kan tidak ada. Ini artinya fakta baru setelah diketahui ada perizinan yang ilegal, kemudian ditemukan juga ada rekayasa sungai. Berdiri megah nan indah, tempat wisata dengan konsep kekinian yang berada di lahan seluas 21.000 meter persegi ini harus dibongkar. Tak hanya dibangun di zona terlarang, ternyata Hibis Fantasy yang dimiliki oleh anak perusahaan Badan Usaha milik daerah PT Jaswita Jawa Barat ini juga terbukti melanggar perizinan dan ditengarai menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Tak hanya Hibis Fantasy Puncak, hingga Kamis 13 Maret lalu, setidaknya ada 10 kawasan wisata ilegal di kawasan Puncak yang disegel pemerintah. Lalu apa saja dampak dari pembangunan kawasan wisata ilegal di kawasan ini? Serta apa sanksi bagi para pemilik usaha wisata yang tidak sesuai perizinan? Dan mampukah pemerintah mengembalikan fungsi kawasan Puncak sesuai peruntukannya? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kamis 6 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyegel dan menginstruksikan pembongkaran objek wisata Hibis Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat. Berdiri di kawasan tengah hulu Sungai Ciliwung, taman bermain yang dikelola anak perusahaan BUMD PT Jaswita Jabar itu dinilai menyalahi aturan izin dan diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut objek wisata di Hulu Ciliwung berpotensi menimbulkan bencana lebih besar di bagian hilir. Sudah ada 1 orang meninggal. Ini juga cukup buat saya, buat kita untuk memformalisikan bahwa kegiatan ini ikut berkontribusi menimbulkan kematian, menimbulkan bencana yang cukup besar di bagian hilir sana. Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan mengoreksi izin lahan dan menertibkan seluruh bangunan yang menyalahi aturan. Mendukung penuh yang dilakukan oleh Menteri KLH dan Pak Gubernur ya untuk menertibkan kawasan, karena kawasan ini kan memang kawasan lindung, kemudian kawasan perkebunan yang tidak boleh untuk bangunan seperti ini ya.
Ingat nggak dulu siap mantan Menteri Kehutanan kan begini-begini. Itu restoran yang kecil-kecil di pinggirnya dibongkar. Sementara itu terkait pembongkaran, PT Jaswita Jabar menyatakan akan mematuhi arahan Gubernur Jawa Barat. Usai dibongkar, perkebunan teh yang sebelumnya rusak akibat pembangunan objek wisata itu akan dilakukan penghijauan kembali agar bencana alam serupa tidak terulang. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Hibis Fantasy Puncak dan saya akan mewawancarai langsung Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi. Pak, hari ini progresnya udah berapa persen pembongkaran Hibis Fantasy? Ya, kalau persentase sudah 98% ya. 98%. Bangunan ya dengan wahana. Jadi dari awal kita itu mendapatkan data ternyata tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Awal kita dapat 39 bangunan. Iya. Dari 39 itu hanya 14 yang ada di dalam PBG. Yang ada izinnya. Iya, luasnya 1.138 meter persegi ruang lebih. Setelah kita berada di lapangan, di lokasi ini, akhirnya kita mendapatkan data terbaru, site plan di perusahaan. Dan ternyata berbeda. Lebih dari 39? Lebih. Jadi berapa yang sudah 50 dibangun? bangunan. 50 bangunan? 50 bangunan. Sudah selesai dibangun? Iya. Dan sudah saat selesai. ini berarti progresnya sudah hampir 50-nya dibongkar? Sudah 49. 49 Tinggal dibongkar. ini. Tinggal satu ini ya Gedung Pak yang di utamanya depannya. ini. Ini gedung utama? Iya. Oke, berarti kan awalnya 4.800 meter persegi yang berizin, yang legal. Iya. Sisanya sampai 11.000 lebih meter persegi ini Ada ilegal? perbedaan. Dari lagi? DPKPP Kabupaten Bogor itu kurang lebih 17.000 totalnya. Bukan 15.000? Bukan. Tapi di sini di site plan di Project Manager kita dapatkan 21.000 meter persegi. Selama proses pembongkaran ada kesulitan yang dialami para petugas? Ya, kalau kesulitan pertama di sini kan selain juga ada kemiringan ya, lereng. Kemudian juga kondisi cuaca. Kemudian kalau berbicara kualitas bangunan sebetulnya tidak susah dirobohkan. Oke, artinya tadi disebutkan izin awal 4.800 meter persegi, realisasinya 21.000 meter persegi, 50 bangunan. Ini selama proses pembangunan ini berlangsung, ini juga sudah dimonitor sebetulnya oleh Satpol PP? Ya, jadi karena ini perizinan kan dari Kabupaten Bogor. Pengawasan juga dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor bersama DPKPP Kabupaten Bogor. Nah, sejak akhir 2023 sampai ke 2024, laporan yang kami dapatkan dari Satpol PP Kabupaten Bogor itu sudah dilakukan sampai tahap justisi. Cuma dari perusahaan yang hadir di dalam waktu itu proses justisi, laporannya itu bukan pejabat yang memiliki kewenangan, sehingga akhirnya kan batal. Artinya tidak ada keseriusan dari perusahaan ya KSO PTPN dengan PT JLJ untuk sesuai dengan PBG yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sebelum ini dibangun kawasan wisata 21.000 meter persegi, lahan seluas ini digunakan untuk apa sebelumnya, Pak? Ini kebun teh, dan bagus kalau kita lihat. Perkebunan teh seluruhnya? Kebun teh. Kemudian ini sungai Cikamasan, bagian Hulu Ciliwung. Tuh. Ini hutan. Tadi sama sekali tidak ada bangunan di sini? Tidak ada bangunan. Jadi kalau berhenti di sini gitu ya, melihat ke bawah ke sini tuh kalau dari atas kan hijau terus. Kemudian kalau berbicara yang terbangun di sini bukan hanya bangunan juga. Jadi akses masuk terutama di dalam kawasan itu jalannya beton. Sehingga kalau dikatakan resapan air kan tidak ada. Sangat minim ya Pak resapan airnya ya? Iya, jelaslah minim. Ini contoh. Oke, paving block ini dikatakan bisa membantu serapan air. Tapi pada saat terjadi hujan, nggak ada air yang terserap, ngalir terus bawah. Oke, ini sudah 98%, artinya ini akan rampung dalam waktu dekat sebelum Idul Fitri mungkin targetnya? Insya Allah, targetnya kan memang tanggal 27, tapi kan pasti ada kebijakan pemerintah terkait dengan lalu lintas.
biasanya kan H-7 sebelum hari raya itu ada pembatasan angkutan. Kami coba targetkan 21 Maret ini bisa selesai, sehingga yang terjadi nanti tinggal proses pembersihan dan penanaman. Ini kan ada sejumlah wahana permainan juga ya Pak, ada biang lala di situ, ini juga ada permainan lagi 2. Ini juga memakan waktu pembongkarannya? Ya, jadi ada 14 bangunan wahana permainan ya. Biang lala itu yang besar, kemudian termasuk ini korsel ya. Ada 14 yang sama sekali tidak ada di dalam persetujuan bangunan gedung. Awalnya itu izinnya berarti memang tempat wisata, tapi yang awal 4.800 meter persegi. Kalau dikatakan tempat wisata ya, tetapi keanehannya justru wahana permainan tidak dimasukkan di dalam persetujuan bangunan gedung. Apakah itu kesengajaan supaya pajak retribusi dari PBG-nya kecil gitu kan, itu masih perlu didalami ya. Berkaitannya dengan pajak nanti kalau ada kan wahananya. Begitu keluar PBG itu kan ada pasti pajak retribusi yang dikenakan terhadap izin. Oke. Selama proses pembongkaran di sini Pak, berarti berapa banyak personil alat berat yang diterjunkan? Ya, untuk alat berat seperti eskavator ya, kemudian breaker, doser itu ada kurang lebih 15 unit. 15 unit. Alat berat. Kemudian untuk disposal material ada kurang lebih 10. Iya, betul. Oke, jumlah personilnya dari Satpol PP sendiri? Satpol PP setiap penugasan itu ada 1 peleton. Satpol PP Jabar ya. Iya. Setiap 3 hari mereka bertugas, kemudian berganti lagi setiap 3 hari. Kemudian dari Satpol PP Kabupaten Bogor ada 2 regu. Iya. Kemudian dari Damkar Kabupaten Bogor juga 1 regu ya. Kenapa Damkar? Karena setelah ada pengangkutan disposal ya material, ya tentu ada ceceran tanah. Nah, kalau ternyata dibiarkan kan nanti malah bikin licin. Iya. Satpol PP tidak akan disalahkan. Pembongkaran Hibis Fantasy menghadapi sejumlah kendala. Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Kepala daerahnya cara remeh ngajar udah gue. Diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur. Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk proses pembongkaran objek wisata Hibis Fantasy Puncak. Mereka merasa tak puas karena menilai proses pembongkaran berjalan lambat. Bahkan warga sempat menyabotase alat berat milik petugas. Pasca penyegelan Hibis Fantasy Puncak, ratusan warga merangsek masuk lokasi menyabotase alat berat yang akan digunakan untuk membongkar bangunan. Kericuhan antara warga dan pihak karyawan Hibis Fantasy Puncak pun tak terhindarkan. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis 6 Maret 2025. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung membongkar, lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kalau bicara perut, ya semua juga bikin perut, Pak. Itu mah hanya segelintir orang, Pak. Petugas mundur. Petugas yang mundur, bukan kita yang mundur. Woi, kita dengarkan dulu. Tolong jangan mau dibenturkan, jangan mau diprovokator. Pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah
Kepala daerahnya cara remeh ngajedog wae, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Aing ngajedog teh bahasa Indonesia diem saja. Itu kalau bahasa Sunda mah loba ngajedog teh artina. Artinya bongkar hari ini. Bongkar hari ini. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur. Sesuai instruksi Pak Gubernur, jangan sampai Pak Gubernur jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain dengan sendal. Omong-omong di sini mah orang ledek gubernur teh. Orang nistakan gubernur teh, jangan dipercaya. Kalau tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Pembangunan objek wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat turut menuai respon dari warga asli di kawasan Puncak. Dan saat ini saya akan langsung tanyai salah satu warga di sini. Ini kan kemarin ada instruksi Gubernur Jawa Barat untuk membongkar tempat wisata Hibis Fantasy karena dinilai selain melanggar dan berdiri di lahan ilegal, ini juga menjadi biang kerok banjir bandang beberapa waktu lalu di kawasan Puncak. Tanggapan Mas sendiri, merasa nggak ini betul objek wisata itu menjadi biang kerok banjir bandang? Ya, karena kan merusak juga sebagai perhutanan. Jadi simbolnya dari pohon juga tidak ada kekuatan untuk untuk menghalangi air. Jadi seakan-akan airnya itu berdiri dari bangunan yang baru. Jadi air itu tidak ada yang menahan, langsung deras begitu alirannya. Ya, begitu. Mas sendiri tinggal di kawasan mana di Puncak? Cidokom, kalau sekarang tinggalnya Cilember. Oke, di kawasan itu waktu itu kena banjir bandang juga terdampak? Tapi alhamdulillah ke situ mah nggak ada. Cuman yang setelah ada pembangunan dari yang baru ini, saya baru pertama kali ini ngedengar ada banjir di Jaru Puncak. Sebelumnya Mas tinggal di Puncak dari tahun berapa? Emang dari dulu lahir kali. Dari lahir, berarti sudah berapa puluh tahun? 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun tinggal di Puncak dari lahir. Ya. Baru pertama kali dengar ada banjir. Ada banjir. Setelah ada pembangunan objek wisata itu. Iya, begitu. Dengan adanya pembangunan secara masif ini kan semakin banyak lahan resapan air yang dijadikan objek wisata. Mas sendiri sebagai warga asli Puncak setuju atau enggak? Ya, buat saya dibongkar itu untuk saya mungkin ada manfaatnya juga ya. Lebih setuju dibongkar? Ya, lebih setuju dibongkar. Harapan Mas sendiri terhadap bangunan-bangunan yang kemudian mengurangi lahan resapan air di kawasan Puncak seperti apa? Lebih bagus, lebih baik ke depannya dikembalikan seperti semula. Dikembalikan seperti semula? Dikembalikan seperti semula, sebagaimananya. Jadi Puncak itu keindahannya itu seperti kebun teh, bukan wisata, kebun teh. Jadi sekarang kan kebanyakan bangunan-bangunan kayak villa, ya kan? Jadi nggak ada yang namanya keindahan kebun teh. Ya kayak dulu, kalau dulu kan kebun teh, cuaca dingin, nggak ada namanya seperti longsor, seperti banjir nggak ada. Baru sekarang saya dengar gitu. Jadi lebih baik yang dikembalikan tadi seperti semula. Harapannya lahan itu fungsinya adalah untuk perkebunan saja di Puncak, gitu ya, Mas, ya? Seperti itu. Warga kecil mungkin yang tadinya kerja sebagai pemetik kebun teh sekarang dikurangi seperti itu. Kasihan lah menurut saya. Jadi dikembalikan lagi seperti semula. Baik, Mas Ida, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Apa sanksi bagi investor dan pengembang wisata nakal yang melanggar aturan? Selengkapnya hanya di iNews Fast sesaat lagi. Kaitannya kan dengan undang-undang ya, lingkungan. Sehingga kami berharap Deputi Gakum Kementerian LH itu betul-betul mendalami pelanggaran dari sisi pidana lingkungannya. Pak, ini tadi kan setelah nantinya pembongkaran selesai dilakukan, ini kemungkinan juga akan dilakukan penghijauan lagi, kembali fungsi menjadi perkebunan teh kemungkinan ya, walaupun belum final. Ini salah satunya mungkin Pak yang sudah dilakukan upayanya. Betul. Nah, jadi kita dari tanggal 7 atau tanggal 8 Maret, setelah
areal ini ada yang terbongkar, sudah dibongkar lah gitu ya. Kemudian sudah menjadi tanah kembali, itu dilakukan penanaman. Oke. Nah, jadi waktu itu yang pertama ditanami di atas. Di atas, ini udah? Ya, dari pintu masuk ke kanan ya. Sudah selesai? Nah, itu sudah. Nah, kemudian bertahap, yang sebelah sana ada kurang lebih 5.000 meter lah tanahnya, itu sudah ditanami. Nah, kemudian lahan-lahan yang kosong sudah, tadinya ini kan popping block. Iya, Kemudian dibongkar. sudah, ya. Nah, kemudian langsung ditanami. Ini tanaman-tanaman hutan. Rencana besok mengisi yang di atas. Yang itu juga di diisi tanaman belakang hutan. wahana. Iya, karena itu kan sudah kosong ya. Material besi segala macam sudah terangkut. Itu langsung ditanami. Jadi kita tidak menunggu kosong dulu semua, baru tanami enggak. Sambil pembongkaran, sambil penghijauan gitu ya Pak ya. betul, Ini betul. tanaman apa saja yang ditanam di sini? Kalau berbicara tanamannya, tanaman hutan ya, dari mulai terem besi, ya, kemudian mahoni juga ada, kemudian ada yang produktif juga malahan, kopi gitu. Jadi di sela-selanya ada kopi gitu ya. Tadinya kami berharap PTPN kalau mereka mau mengembalikan fungsinya, menanami tanaman teh kembali gitu ya. Nah, berarti kan tinggal mengarahkan kepada kami, olah tanahnya seperti apa, di terasering-nya seperti apa gitu ya. Kemudian di mana menanam pohon pelindung. Kan kalau setiap kebun teh itu ada tanaman pelindung ya, pohon pelindung. Tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi ya. Selain yang dikerjakan dengan petugas di sini. Baik, berarti sembari berjalan proses pembongkaran, total sudah berapa ribu meter persegi yang ditanami kembali? Kalau dilihat sih ya, kurang lebih sekitar, kalau dilihat 21.000 ya, mungkinan sekitar 8.000 atau 9.000 meter persegi yang sudah ditanami ya. Sudah sepertiga berarti ya Pak? Iya. Berarti rencananya ini nantinya akan dikembalikan seluruhnya, akan dilakukan penghijauan setelah selesai pembongkaran? Penghijauan. Ini yang kita berdiri saja, ini nanti diangkut nih, akan dibongkar? Iya, gitu. Jadi tidak ada material bangunan ya, gitu. Hanya nanti menyisakan untuk jalan masuk kawasan ya, gitu. Dan saat ini saya diajak berkeliling langsung di kawasan wisata Hibis Fantasy Puncak bersama Kepala Satpol PP Jawa Barat, Pak Ade. Ini kita sekarang mau menuju ke titik mana Pak pertamanya? Ya, kita mulai memasuki kawasan yang sebelumnya ini banyak wahana permainan ya di sini tuh. Ini itu tadi jalur masuk pengunjung ya Pak? Iya, jadi ini sebetulnya jalan keluar ya. Oh ini keluar? Ya, jalur masuk dari sana sebetulnya, jalur masuk ya. Kita lewat pintu keluarnya. Iya. Dan yang di sini gedung utama ya Pak ya? Ya, ini yang dikatakan gedung utama Hibis Fantasi. Ya, di dalamnya itu ada kantin ya, mungkin tempat cindera mata dan sebagainya. Jadi pengunjung kalau sudah selesai main di kawasan ini keluar lewat gedung ini. Gitu. Ada berbelanja cindera mata dulu di sini ya Pak ya? Oke. Dan ini nanti dibongkar paling terakhir ya Pak ya? Ya, kita akan bongkar terakhir. Kenapa? Karena masih ada properti yang dari perusahaan. Kemudian juga ini kiri kanan ini kan jalan keluar masuk. Iya. Kalau ini dirubuhkan sekarang juga akan menghambat akses alat-alat berat mengangkut ya materialnya. Ya seperti tadi dump truck kan masuk ke sini kita. Yang di sini aliran sungai dari mana Pak? Nah ini yang dikatakan Sungai Cikamasan, bagian dari hulu Sungai Ciliwung. Iya, ini Cikamasan. Iya. Mengalir ke sini, Sungai Cikamasan. Nah lihat aja pinggiran sungainya, ini kan udah berubah nih. Sudah ada rekayasa, sudah tidak natural lagi. Kalau sungai natural itu kan tidak seperti ini. Ini memang sudah existing Sungai Cikamasan, existing di sini gitu. Tapi hanya dibuat dirubah menjadi bagian dari lokasi wisata. Iya. Itu sebetulnya berizin juga atau enggak? Sepertinya tidak. Tidak berizin tidak juga? Ada sepertinya. Jadi kan aliran Sungai Cikamasan ini bagian dari Hibis Fantasinya tidak berizin itu? Ya kalau menurut kami aliran sungai itu kan sudah natural ya. Dari dulunya ada di sini, berarti kan tidak boleh ada perubahan fungsi, apalagi dijadikan tempat
wisata. Ini ekosistem sungainya jadi berubah. Kan kiri kanannya udah ditembok, kemudian diratakan. Ya, berarti kan ada perubahan fungsi sungai. Itu Makanya dinamakan rekayasa tadi. Iya. Tapi sebetulnya fungsi awalnya adalah nanti pengunjung bisa berwisata di sekitar sini gitu ya Pak? Iya, memang dikatakan wisata. Kemudian di areal yang hijau seperti itu ya. Cuma gitu, setelah kita lihat kondisi real di lapangan, ini kan jalan yang dibangun ini kan semua pakai beton. Iya. Berarti kan sudah merubah fungsi serapan. Kemudian juga ada penyesuaian desain mereka yang akhirnya berdampak kepada Sungai Cikamasan itu sendiri. Ya, Sungai Cikamasan nih. Tadi dilebarkan, di sini kecil ya, kemudian dibuat seperti ini. Oke. Ini artinya fakta baru setelah diketahui ada perizinan yang ilegal, kemudian ditemukan juga ada rekayasa sungai. Kita lihat ya seperti ada di bawah lah, contohnya kita melihat ada bekas pohon ya, tunggul pohon lah gitu, berada di tengah sungai gitu. Jadi kemungkinannya sungainya tadinya kelok begitu, terus ada pohon, tapi karena di sini dibangun kolam renang, otomatis pohon ini dibuang. Bicara ekosistem sungai ya, kalau dari atas natural itu kan tidak ada tembokan, ya alami lah gitu. Nah, masuk di kawasan ini kan berubah, ada yang ditembok, kemudian diratakan, ada yang jadi natural lagi seperti ini gitu. Kemudian ditentang ke bawah juga ada yang dibuat kayak semacam curugan-curugan gitu. Nah kayak gini, ini kan jalan beton nih, ini beton. Ini yang kita anjurkan ini beton semua ini. Ini semua beton tadinya semua ya Pak? Beton ini. Jadi tanah ditutupi beton semua. Gitu. Dan sudah hampir rata lagi ya Pak ya? Iya. Pak, berarti ini dengan adanya ketahuan sekarang terbongkar ada rekayasa sungai. Selain perizinan yang ilegal, ini juga artinya mengungkap ada pelanggaran baru berarti? Ya, oleh karena itu kayak kami berharap karena ini kaitannya kan dengan undang-undang ya, lingkungan. Sehingga kami berharap Deputi Gakum Kementerian LH itu betul-betul mendalami pelanggaran dari sisi pidana lingkungannya. Iya. Ada jerat pidananya untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan? Ada pidana terhadap pelanggaran aturan hukum lingkungan ya. Oke, ini hampir seluruhnya sudah rata dengan tanah ya Pak ya. Tinggal ini yang lala, berarti menunggu dari pengelola. Ya, seperti ini mereka sudah mendatangkan baru datang tadi malam ya. Kren ada 2. Ini karena tidak mungkin kita bongkar pakai eskavator saja. Iya. Lihat aja ini kan posisinya besi baja sebesar ini. Berarti dari pengelola mengangkut sendiri nanti. Iya. Bukan kami tidak bisa ya, bisa saja bongkar rubuhkan gitu. Tapi kami sampaikan ke investor melalui perusahaannya supaya bisa mereka manfaatkan, makanya kami minta mereka lakukan pembongkaran sendiri, tetapi tentu harus ada progres gitu. Jadi ini total keseluruhan bukan 15.000 ya Pak, 21.000 ya? Ya. 21.000 meter persegi. 21.000. Kalau yang di bawah ini apa Pak bangunan tadinya? Ini kolam renang. Oh itu kolam renang? Kolam renang ini. Sudah dibongkar ya Pak ya? Ini kolam renang, kemudian di sini ada yang buat semacam saya lupa lah istilahnya kalau ini mah mobil-mobilan gitu ya. Oh, oke. Iya. Kayak Dufan lah begitu. Juga, permainan anak. Ya. Ada kolam renang. Ini kolam renangnya ini Pak? Ini. Oh yang ini. Ini kolam renang ini, seluas ini. Nah. Berarti yang paling ujung itu kolam renang ya Pak? Kolam renang paling ujung. Kamis 6 Maret 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan pembongkaran Hibis Fantasy Puncak. Hibis Fantasy Puncak ini merupakan lokasi wisata milik anak perusahaan BUMD PT Jasmita Barat. Sejak operasionalnya pada 11 Desember 2024 lalu, Hibis Fantasy Puncak sebetulnya sudah mendapatkan teguran dari pemerintah Kabupaten Bogor. Namun pihak pengelola tetap memutuskan melanjutkan operasional Hibis Fantasy Puncak.
Total ada sebanyak 50 unit bangunan yang berada di kawasan Hibis Fantasy Puncak. Namun hanya 14 unit yang memiliki izin, sementara 36 unit lainnya tidak berizin. Tempat wisata alam yang mengusung konsep taman bermain anak ini melanggar aturan perizinan bangunan yang semula hanya mendapatkan izin untuk 4.800 meter persegi lahan, namun dalam realisasinya di lapangan, pembangunan bahkan mencapai 21.000 meter persegi lahan. Sejumlah objek wisata di puncak turut disegel pemerintah. Selengkapnya hanya di iNewsFlash sesaat lagi. Ya mereka harus terima konsekuensinya ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan segel, melakukan pembongkaran begitu ya. Itu bagian dari konsekuensi. Di rest area Gunung Mas gak bisa lewat, motor lewat, hanyut. Ya, longsor atas juga jalan terus. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati. Dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan Hulu Air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Pasca banjir parah yang melanda wilayah Jabodetabek, pemerintah cukup agresif menertibkan sejumlah bangunan dan objek wisata di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis 6 Maret 2025 lalu, pemerintah menyegel sejumlah bangunan dan objek wisata di kawasan Puncak. Ada 4 bangunan yang disegel, di antaranya Kebun Teh atau PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PT PN 1 Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, Hibis Fantasy, dan Iger Adventureland. Selanjutnya pada Rabu 12 Maret 2025, pemerintah menyegel 4 villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Yang pertama adalah Villa Forest Hill, Villa Seafor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus. Selanjutnya pada Kamis 13 Maret 2025, pemerintah kembali melakukan penyegelan terhadap 3 bangunan objek wisata di kawasan Puncak. Yang pertama adalah penyegelan terhadap Gunung Gelis Country Club, kemudian Sumarekon Bogor, dan yang terakhir Bobo Cabin Gunung Mas Puncak. Kami mengidentifikasi sebetulnya bahwa areal-areal yang terdampak banjir atau bencana hidrometeorologis seperti yang terjadi di kota-kota besar di daerah hilir atau wilayah aliran sungai bagian hilirnya gitu ya, itu menunjukkan ada koneksi hubungan sebab akibat dengan apa yang terjadi di wilayah hulu gitu. Jadi
Ketika wilayah hulu yang didominasi oleh hutan, kemudian hutannya dirusak, maka itu menunjukkan dampak yang negatif. Ya, harus kita pahami betul situasi di kawasan Puncak itu sudah hancur ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa ada kerusakan hutan yang begitu masif, alih fungsi daerah resapan air yang begitu luas, sehingga banjir tidak hanya terjadi di daerah hilir seperti di kota-kota besar Jabodetabek, tapi juga terjadi di kawasan Puncak Bogor juga. Areal yang kita definisi sebagai daerah tangkapan air mencakup Das Cisadane, Ciliwung, dan Kali Bekasi itu mengalami deforestasi yang sangat luas. Kami hitung mencapai 2.300 hektar. Itu sebetulnya yang menyebabkan kenapa banjir terus terjadi, karena hutan terus dirusak di daerah hulu. Ya, jadi ini bisa kita lihat ya, ada perubahan-perubahan. Yang warna hijau ini adalah tutupan hutan. Ini peta tutupan hutan tahun 2000. Kita masih melihat bahwa ada warna hijau di sini yang artinya adalah hutan alam di Desa Tugu Selatan, kawasan Puncak Bogor. Tetapi di tahun-tahun berikutnya ini mengalami penyusutan, warna hijaunya hilang, artinya ada terjadi deforestasi yang secara besar-besaran, kemudian terkonversi menjadi area perkebunan, kemudian pertanian lahan kering dan lahan terbuka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa deforestasi itu betul-betul terjadi di kawasan Puncak Bogor. Deforestasi itu memiliki dampak yang sangat luas ya. Hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air, memiliki fungsi konservasi air dan tanah, menjadi juga tangkapan air ketika hujan memiliki intensitas yang tinggi, sehingga ketika hutannya hilang maka banjir itu semakin mungkin terjadi di daerah hulu dan hilir. Hutan alam memiliki fungsi konservasi air dan tanah, memiliki fungsi lindung yang lebih lengkap dan kompleks ya dibandingkan dengan areal perkebunan. Kenapa? Karena satu, dari sisi tutupan itu lebih rapat hutan alam itu. Daya untuk menahan misalkan ya air hujan, kalau bukan dalam bentuk hutan atau dalam bentuk lainnya gitu ya, air itu akan dibuang langsung ke sungai. Tapi kalau jika dalam bentuk hutan alam, dia akan jatuh tertahan di dalam serasa-serasa yang kemudian nanti akan tersimpan di dalam tanah. Lokasi HIBIS itu sebelumnya di tahun 2018 itu Forest Watch bersama juga organisasi masyarakat sipil di Kota Bogor gitu ya, bersama dengan Institut Pertanian Bogor, kelompok tani hutan, masyarakat itu berupaya untuk merehabilitasi, berupaya untuk mengembalikan fungsi lindung yang telah hilang. Di tahun-tahun 3 tahun selanjutnya masyarakat sudah panen hasil-hasil apa yang ditanam waktu itu, seperti kopi, kemudian nangka, alpukat gitu ya, sudah ada hasil yang didapatkan gitu ya. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ada terjadi konversi besar-besaran untuk membangun objek wisata HIBIS gitu ya. Jadi objek wisata HIBIS itu sebelumnya adalah area-area penting, anak-anak sungai, area rehabilitasi yang justru itu untuk dipulihkan kembali, untuk dihutankan kembali gitu ya, dengan berbagai kerjasama dan kolaborasi. Kabupaten Bogor sebelumnya menentukan kawasan lindung ya dalam pola ruang kebijakan mereka gitu ya. Kami mengidentifikasi di 3 das Kali Bekasi, Ciliwung, dan Cisadane itu menyusut untuk peruntukan kawasan lindungnya lebih dari 70.000 hektar. Ada satu komitmen yang menurun atau justru malah hilang dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk melindungi areal yang tadinya memiliki fungsi daerah tangkapan air, daerah resapan air, kemudian ditujukan untuk objek wisata, pembangunan, permukiman, perkebunan, dan lain-lain. Ya, mereka harus terima konsekuensinya ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan segel, melakukan pembongkaran begitu ya. Itu bagian dari konsekuensi. Ya memang sudah seharusnya
kawasan puncak ini memiliki fungsi lindung, memiliki fungsi konservasi dan air dan tanah. Untuk apa? Untuk sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan. Bahkan masyarakat di kawasan puncak juga butuh fungsi lindung itu. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang tepat untuk kembali atau mengembalikan fungsi lindung yang telah hilang. Hilangnya karena apa? Karena intensitasnya atau masifnya pembangunan objek wisata. Ketika fungsi lindung di kawasan puncak Bogor itu hilang, daerah resapan airnya dikonversi gitu ya, maka akan terjadi bencana banjir yang luar biasa di perkotaan gitu ya. Itu harus disadari betul ketika membangun bangunan objek wisata yang begitu luas di kawasan puncak Bogor, maka dampaknya juga luas. Nah, apalagi jika tidak didukung oleh legalitas usaha yang lengkap ya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang telah hilang tadi. Itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus diterima. Ya, jadi memang yang harus pertama dilakukan adalah secara kebijakan ya, baik itu kebijakan dari Kementerian Kehutanan soal status penunjukan kawasan hutan di kawasan puncak Bogor gitu ya, kemudian Perda RT/RW Kabupaten Bogor, kemudian Perpres Jabodetabek Punjur, kemudian juga RT/RW Provinsi Jawa Barat, itu harus sinkron. Itu harus mendukung pengembalian fungsi lindung di kawasan puncak Bogor. Jangan sampai ada yang berkata atau ada yang menyebutkan atau ada yang menginginkan bahwa kawasan puncak Bogor masih bisa dibangun objek-objek wisata. Kalau terus untuk dibangun pembangunan objek wisata ya sampai kapan? Sampai sejauh mana gitu ya? Untuk memenuhi permintaan pasar misalkan. Sementara kawasan puncak memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas gitu ya. Jadi saya pikir segala jenis pembangunan harus dievaluasi, segala jenis infrastruktur di kawasan puncak harus dievaluasi. Apakah mendukung terhadap pengembalian fungsi kawasan lindung atau tidak? Jadi kawasan konservasi, Puncak memiliki aturan ketat terkait alih fungsi lahan. Penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak ada lagi bencana seperti banjir dan longsor akibat penggundulan lahan. Semoga pembongkaran Hibis Fantasy Puncak menjadi langkah awal pemerintah dalam bertindak tegas untuk menertibkan pengelola dan investor pengembang wisata yang bertindak nakal dalam mengembangkan wisata yang hanya mementingkan keuntungan bisnis semata. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.